Bagaimana anak-anak? Apakah semuanya sudah masuk Zoom Meet? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, Bapak sekarang akan membagikan PPT. Baik, Pak. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Pak. Pak. Ya, semoga semua selalu dalam keadaan sehat walaupun kita sedang dalam masa pandemi COVID ini. Pada hari ini, kegiatan pembelajaran kita awali dengan berdoa. Silakan untuk Widya Andika untuk memimpin doa. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Widya Andika. Anak-anak, kegiatan pembelajaran pada hari ini kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak mengikuti lagu yang Bapak putar. Indonesia, ya, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, bagus ya anak-anak. Anak-anak, hari ini kita masih belajar di tema yang sama, yakni tema 1 dengan judul Hidup Rukun, subtema 1 dengan judul Hidup Rukun di Rumah, pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran pagi hari ini, yang pertama, dengan diberikan teks percakapan yang mengandung ungkapan, anak-anak dapat menentukan yang termasuk ungkapan dan artinya pada teks dengan benar. Yang kedua, dengan diberikan teks percakapan, anak-anak dapat menuliskan arti ungkapan dalam kalimat dengan benar. Yang ketiga, dengan diberikan gambar contoh penerapan sila pertama Pancasila, anak-anak dapat menyebutkan contoh penerapan sila pertama Pancasila dengan benar. Dan yang keempat, dengan diberikan contoh penerapan sila pertama Pancasila pada gambar, anak-anak dapat membuat cerita singkat yang berisi penerapan sila pertama Pancasila dengan benar.
Sekarang anak-anak perhatikan teks yang muncul di slide. Mutiara membaca buku yang diberikan ayahnya. Nah, anak-anak coba perhatikan sampul buku Mutiara. Ada yang tahu gambar hewan apa itu? Burung Garuda. Ya, jawaban dari Yoga. Burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia. Di tengah badan burung Garuda terdapat sebuah perisai. Ada yang tahu di dalam perisai itu memuat apa saja? Kalau banteng, tadi kapas, rantai. Ya, benar ya, ada jawaban dari Sumandari dan Depar. Di tengah perisai burung Garuda terdapat simbol-simbol sila-sila Pancasila. Nah, anak-anak, ini merupakan simbol sila-sila Pancasila. Simbol sila pertama ada yang tahu berupa apa? Bintang. Bintang. Simbol sila kedua? Rantai. Rantai. Simbol sila ketiga? Pohon beringin. Beringin. Simbol sila keempat? Kepala banteng. Kepala banteng. Simbol sila kelima? Tadi dan kapas. Ada yang hafal bunyi Pancasila kita? Ada yang mau mencobanya? Pak. Ya, Dika. Pak. Jangan Dika. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tepuk tangan ya. Ini tepuk tangan untuk Andika. Bagus sekali. Nah, tugas anak-anak yang lain, ingat, hafalkan sila-sila Pancasila ya, bunyi sila-sila Pancasila. Silakan hafalkan di rumah. Silakan anak-anak kembali perhatikan gambar. Gambar berikut merupakan simbol sila pertama. Ada yang masih ingat kan simbol sila pertama berupa bintang. Nah, Bunyi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, gambar-gambar yang Bapak munculkan dalam slide ini merupakan contoh pengamalan sila pertama. Ada yang tahu gambar yang ini? Gambar orang sedang ada yang bisa Sholat. sedang Sholat. berdoa ya. Yang ini gambar sedang apa? Makan bersama. berdoa sebelum makan. Ya, benar. Ya. Jawabannya juga benar, berdoa sebelum makan. Nah, anak-anak, ini merupakan contoh pengamalan dari sila pertama. Ada berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing anak-anak, berdoa sebelum makan, dan contoh yang lainnya adalah saling menyayangi satu sama lain. Saling menyayangi satu sama lain itu merupakan contoh dari pengamalan sila pertama. Karena kita menyayangi setiap ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, benar. Nah, cukup anak-anak. Silakan anak-anak jawab pertanyaan pertama. Sebutkanlah 3 contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Dan untuk pertanyaan yang kedua, bisa anak-anak tulis di buku dan kumpul melalui Google Classroom ya. Baik, Pak. Nah, sekarang untuk pertanyaan pertama, silakan anak-anak pikirkan terlebih dahulu. Bapak beri waktu selama 5 menit. Silakan pikirkan jawaban dari pertanyaan yang pertama. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang bisa menyebutkan contoh perilaku penerapan sila pertama Pancasila? Pak. Ya, silakan, bebas. Yang pertama yaitu berdoa sebelum makan. Yang kedua menghormati teman yang sembahyang.
Yang ketiga, sembahyang tepat waktu. Ya, benar. Beri tepuk tangan ya untuk Depar. Benar sekali jawabannya. Ada yang mau mencoba lagi menjawab pertanyaan yang nomor 1? Ada yang mau? Sama Pak, sama Depar. Sama ya. Benar. Yang telah disebutkan oleh Depar tadi, contoh perilaku penerapan sila pertama Pancasila seperti berdoa sebelum makan, berdoa sesuai dengan agama keyakinan masing-masing, tidak mengganggu orang yang sedang sembahyang, dan saling menghormati satu sama lain dan saling menyayangi. Nah, anak-anak, silakan anak perhatikan percakapan antara Udin dan Mutiara. Ada yang mau membantu Bapak untuk membaca percakapan yang ada di slide? Siapa? Ada yang mau? Yoga, Pak. Yoga? Silakan Yoga menjadi Udin ya. Dan untuk yang mau Ya, Pak. menjadi Mutiara siapa? Depar, Pak. Bro? Saya, Pak. Ya. Ya, saya mau. Silakan Yoga sama Depar mulai percakapan, baca percakapan Udin dan Mutiara. Buku kakak banyak sekali. Kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Ceritanya tentang pemain sepak bola yang rendah hati. Meskipun sudah terkenal, Berarti dia tidak besar kepala ya? Kak, terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak? sama-sama, Dik. Ya, terima kasih ya. Yoga sama Depar sudah membantu Bapak untuk membaca percakapan antara Udin dan Mutiara. Nah, Ya, Pak. selanjutnya anak-anak akan mempelajari tentang kata ungkapan. Pada pembelajaran 1 yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kata ungkapan. Ada yang bisa menemukan apa contoh kata ungkapan pada percakapan antara Udin dan Mutiara? Pak. Ya, Yoga, silakan. Mungkin kata ungkapan yang maksud yaitu cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Nah, kata ungkapan itu lebih spesifik. Benar, jawabannya Yoga, di percakapan tersebut ada kata ungkapan. Bapak bantu ya, kata ungkapannya itu adalah rendah hati. Nah, ada yang bisa menemukan kata ungkapan yang lainnya? Besar kepala. Ya, benar. Bagus ya jawabannya Yoga, besar kepala. Yang lain? Itu buku, Pak. Buku, benar. Benar, buku. Selain Bintang buku, lapangan. Bintang lapangan, ya benar. Ada 4 contoh kata ungkapan pada percakapan teks antara Udin dan Mutiara. Tugas anak-anak selanjutnya, diskusikanlah apa arti dari kata ungkapan kutu buku, bintang lapangan, besar kepala, dan rendah hati. Silakan anak-anak berpendapat melalui Zoom ini. Ada yang tahu apa arti dari kata ungkapan? Kata ungkapan kutu buku. Saya, Pak. Pak. Ya, Widya. Pak. Widya. Saya, Pak. Ya, Widya. Ya. Terima kasih waktunya, Pak. Ya. Buku artinya seseorang yang gemar membaca. Benar. Ya. Ada pendapat lain mengenai kata ungkapan kutu buku? Tidak, Pak. Semuanya sama, ya benar. Arti dari kata ungkapan kutu buku itu artinya orang yang gemar membaca buku. Kata ungkapan yang kedua, bintang lapangan. Saya, Pak. Ya, Yoga. Kata ungkapan bintang lapangan artinya seseorang yang menjadi idola di lapangan atau paling pintar bermain
di lapangan tersebut. Ya. Ada pendapat yang lain mengenai kata ungkapan kutu buku? Kata ungkapan bintang lapangan gitu? Sama Pak. Ya Pak. Andika ya gimana pendapatnya? Kayak yoga Pak. Sama seperti yoga. Ya, Depan. Bintang lapangan itu adalah pemain yang terkenal Pak. Pemain yang terkenal, ya benar. Bapak simpulkan ya, semua jawaban dari anak-anak sudah benar. Bintang lapangan itu artinya orang yang pandai di lapangan, sehingga ia menjadi idola. Kata ungkapan yang berikutnya, besar kepala. Siapa yang berpendapat arti dari kata ungkapan besar? Pak. Yoga? Sombong, Pak. Sombong, ya. Ada yang mau berpendapat lagi? Ada yang mau? Oh, tidak. Benar. Apa yang dimaksudkan oleh Yoga, besar kepala itu bukan artinya dia memiliki kepala yang besar, tapi dia orang yang sombong. Kata ungkapan yang kedua, rendah hati. Apa arti dari makna dari kata ungkapan rendah hati? Ada yang mau menjawabnya? Tidak sombong Pak. Tidak sombong, ya benar. Tidak. Ada yang mau berpendapat lain? Penyabar. Penyabar. Belum ya? Masih belum tepat jawabannya Yoga. Benar apa yang sudah disampaikan oleh jawabannya Parmita. Rendah hati itu artinya orang yang tidak sombong. Bukan artinya baru rendah hati, yaitu dia memiliki hati yang rendah gitu ya. Rendah sampai tanah ya Pak ya. Baik. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Silakan anak-anak ingat tugas kalian. Menjawab pertanyaan yang kedua yang tadi yang muncul di slide, yaitu membuat cerita singkat mengenai pengamalan sila pertama Pancasila. Ada yang mau menyampaikan apa saja yang kita sudah pelajari pada pagi hari ini? Lupa Pak. Lupa. Coba ingat-ingat. Tadi baru sekali kita ingat. Kan lupa Pak. Tapi yoga Pak. Ya, silakan Yoga. Apanya Pak? Apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Mohon maaf Pak, sinyalnya putus-putus nih. Mohon Jadi maaf ya. Silakan siapa yang bisa terkendala menjawab? sinyal nih Pak. Ya, Parmita Apa? jawab. Parmita. Hari ini kita belajar tentang pengamalan sila pertama dan kata ungkapan. Ya, benar. Hari ini anak-anak kita sudah mempelajari tentang simbol sila-sila Pancasila dan bunyi sila-sila Pancasila. Serta kita juga sudah mempelajari pengamalan sila pertama. Ada yang masih ingat apa saja pengamalan sila pertama? Tidak mengganggu orang saat bersembahyang. Ya, benar. Menjalankan agama dan kepercayaannya. Ya, benar. Jawaban Yoga dan Widya. Itu merupakan salah satu contoh dari pengamalan sila pertama. Dan berikutnya kita sudah mempelajari kata ungkapan. Ada yang bisa memberikan satu contoh saja kata ungkapan beserta maknanya? Kutu buku artinya rajin membaca buku Pak. Ya, benar. Jawabannya dari Andika. Beri tepuk tangan dulu. Ya. Ada udang nih di balik batu. Kita sudah mempelajari kata ungkapan beserta maknanya. Nah, anak-anak, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Sebelum pembelajaran kita tutup, mari kita bernyanyi lagu daerah Bali. Anak-anak pasti sudah tahu lagu ini. Silakan bernyanyi mengikuti lagu yang Bapak akan putar berikut ya. Ayo anak-anak. Di batan cungu hendi jagute nakat kapi pine bak misi aba
Buen putih buka kapase. Apakah kita mula keto? Membulu uling di mara lekade. Tusing cening kaki menjenggot reko. Itu mara mentik. Kaki-kaki tengoda mabok. Tibatan cungu di jagute. Misi abok, buen putih buka kapase. Apakah kita mula keto? Membulu uling di mara lekade. Cening kaki menjenggot reko. Kitu mara mentik. Kaki-kaki tengoda mabok di batan cungu di jagute. Nekat ke pipi ne bak misi abok. Buen putih buka kapase. Apakah kita mula keto? Membulu uling di mara lekade. Pusing cening kaki menjenggot reko. Baik ya anak-anak. Tua mara mantik. Benar. Ya. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa Bapak pimpin, doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya dalam video Zoom Meet ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Bye. Siapa?